Oke, halo semua. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal operating system. Nah, kali ini kita akan belajar instalasi Kali Linux ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Nah, oke, jadi ini website untuk Kali Linux-nya. Kalian bisa download di KaliORGS ini. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Kalian bisa tekan tombol download. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Kalian virtual machine, ada yang installer image. Nah, kalau kalian sudah memang mahir, kalian bisa menggunakan virtual machine saja. Tapi kali ini kita akan menggunakan installer image berbentuk ISO. Nah, kalau kalian pergi ke sininya, kalian melihat beberapa ISO yang dapat kalian gunakan. Nah, kita akan download yang ini saja. Nah, apa bedanya installer, weekly, net install, dan everything? Nah, everything ini dia sudah mencakup semua ini. Nah, kalau yang weekly ini dia per minggu update-nya. Kalau installer ini dia jangka panjang. Nah, net install ini kita installnya secara online. Makanya di sini lebih kecil. Nah, everything ini kan lebih besar. Itu. Itu bedanya. Kita di sini pakai installer saja. Nah, ini di sini saya sudah download. Ya, kalau misalnya kalian download di sini saat begitu lama, kalian bisa menggunakan namanya Merol. Oke, tapi sebelumnya ini kita lihat dulu nih ya virtual machine. Nah, di sini sebelumnya kita menggunakan VirtualBox. Kalian bisa pakai VMware atau Hyper-V atau juga QEMU. Tapi yang paling umumnya VirtualBox, VMware. Karena VMware kalau tidak salah berbayar ya teman-teman ya. Jadi kita pakai aja VirtualBox. Sebenarnya kalian bisa menggunakan juga VMware ini dengan crack. Tapi kita di sini pakai VirtualBox saja. Pada VMware ini kalau untuk perangkat-perangkat yang memang sudah ketinggalan itu bakal berat. Nah, ini kalian bisa download di sini. Kalau misalnya kalian memang udah mahir, kalian bisa langsung pakai virtual machine. Di sini yang memang udah disediakan. Nah, kalian bisa download di sini ya. Nah, sebelumnya saya ada bilang untuk mirror. Nah, mirror kalian bisa mendapatkannya di sini. Ya. Nah, kalian kalau scroll ke bawah di bagian home itu, di sini. Kalian bisa pergi ke network mirror. Nah, di sini ada berbagai mirror disk yang dapat kalian pakai. Kalian bisa lihat di sini country-nya ini. Nah, ini punya Indonesia, kalian bisa copy, tapi kalian lihat juga di sini bagian sini itu ada readme-nya. Jadi kalian kalau bisa copy seperti ini. Nah, drag ke atas. Nah, ini untuk yang mirror Indonesia. Kalau saya pribadi lebih sering menggunakan mirror dari Taiwan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan ini, jadi mirror dari Taiwan ini lebih stabil lah. Kalau kalian mau pakai mirror Indonesia boleh juga. Di sini kalian bisa pergi ke dalam. Nah, sini kalian bisa pergi ke dalam namanya di sini. Kemudian bentar, saya coba lihat dulu. Nah, di sini kalian bisa downloadnya di sini ya. Cara. Nah, jadi saya mungkin kurang tahu juga ya kalau di sini di mananya dia taruh. Nanti kalian bisa coba cari aja kalau memang kalian mau. Tapi saya lebih menyarankan di bagian sini menggunakan mirror dari Taiwan. Kalian bisa menemukannya yang ini ya. Nah, yang nomor dua ini. Nah, jadi kalian cukup pergi ke Kali Image ini, kalian pergi yang Kali yang versi terbaru. Nah, kalian download aja yang installer yang ini, Kali Linux 2024.3 installer AMD 64 ISO. Totalnya itu segini. Di update 15 Agustus 2024 jam 6. Yang penting namanya seperti ini. ISO AMD 64. Nah, setelah kalian menginstal itu, kalian bisa pergi ke VirtualBox. Nah, di sini kalian perlu mendownload
sebuah aplikasi untuk virtualisasi, kita menggunakan VirtualBox. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita di sini menggunakannya supaya untuk mungkin ada laptop yang mungkin tidak stabil gitu, yang tidak bisa menggunakan VMware. Nah, karena VMware sepengalaman saya itu lebih berat dia. Jadi kita pakai VirtualBox saja di sini tekan download ya. Nah, di sini pilih yang Windows Host. Oke, yang versi 7 boleh juga. Atau enggak kalian bisa coba lihat yang lama. VirtualBox Older di sini ya. Di sini bisa mungkin kalian bisa pakai yang versi 6 gitu atau versi yang ini, versi 6.1 lah paling tidak. Gitu. Nah, ini kita buka. Nah, di sini saya sudah ada ini VMware VirtualBox-nya di sini yang punya Oracle ya. Nah, ini tampilannya kalau kita lihat. Nah, di sini versinya itu versi 7 ya. Yang saya pakai itu versi 7. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan buat tiga atau enggak kalian bisa buat satu, tapi ini akan saya buat tiga. Jadi di sini ada tiga cara nantinya untuk instalasi. Nah, jadi di sini kalian bisa klik new. Habis itu kalian tambahkan namanya itu semisalnya kali Linux. Nah, kemudian ini foldernya di sini di mana kalian mau simpan. Jadi kalau saran dari saya, kalian bisa ke disk PC ini. Nah, kemudian di sini kalian buka di bagian user kalian, nama kalian habis itu, nah, kalian di sini kalian kalau misalnya tidak ada untuk foldernya, kalian bisa buat juga VirtualBox PMS seperti ini. Jadi kita simpannya di sana saja atau enggak kalian mau simpan bagi yang misalnya ada di selainnya, misalnya kayak C lagi, D, F dan seterusnya kalian bisa taruh di sana. Nah, di sini ini untuk ISO-nya saya simpannya ini tepat kalian simpannya di mana ya? Ini saya simpannya di sini. Kemudian tipenya ini sebenarnya kita tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ini kalau misalnya kalian mau taruh asal-asal juga sebenarnya nggak ada masalah juga sebenarnya sih. Coba. Ini hanya secara umum aja. Nah, jadi kalau memang kalian mau ikuti ini versionnya ini kita pakai yang punya Debian 64 bit. Karena kita pakai 64 bit. Ini tipenya Linux. Habis itu untuk hardware-nya ini terserah kalian ya. Terserah kalian. Jadi kalian misalnya mampunya, misalnya kalian punya 8 nih, 8 GB. Nah, kalian pakai aja setengahnya atau ya paling enggak setengahnya gitu lah. Paling enggak sekitaran 4 MB yang perlu kalian taruh. Nah, jadi 4096. Tapi ini fleksibel. Kalau kalian mau taruh lebih banyak nggak masalah. Paling enggak kalian taruh 4 GB. Nah, untuk prosesornya kalian bisa taruh 2 GB, 2 GB 2 CPU. Untuk harddisknya kita karena ini mencoba aja kita pakai aja misalnya 32. Aduh, 32. Oke. Ini finish. Nah, ini habis itu kalau misalnya kalian mau buat sebuah grup, kalian bisa tambahkan di sini. Nah, kalian bisa klik di mesin kalian, habis itu kalian buat move to group new. Nah, di sini kalian bisa kasih nama ya, sini rename group, misalnya tes. Nah, ini di sini kalau untuk kalian mau ngeklon, kalian bisa nih Ctrl O di sini atau klik kanan, klon. Ini saya klon lagi. Oke. Nah, kita coba lihat settingsnya di sini. Ini general, ini tipenya segini. Advance ini share clipboard ini untuk copy paste nantinya. Ini drop ini nantinya misalnya kalian ada file dari host kalian dari Windows, kalian bisa drop ke kali Linuxnya nantinya. Ini kita bidirectional aja, jadi dua arah bidirectional ini. Deskripsinya, ini description tidak perlu. Ini prosesornya kita tadi udah setup.
Nah, ini oke, displaynya. Nah, ini displaynya kalian follow-kan saja. Nah, kemudian ini tidak ada lagi yang perlu. Habis itu storage. Ini untuk ISO kalian. Nah, ini jadi nanti akan disimpan di VDI. Sini. Ini audionya segini. Untuk network adapter kalian bisa menggunakan NAT atau enggak bridge ya. Sini saya pakai NAT aja. Ini serial port USB bisa kalian pakai bebas. Ini tidak perlu diapa-apain. Ini shell folder nanti. Misalnya kalian perlu file apa gitu di dalam Windows kalian, kalian bisa tambahkan nanti di sini. Itu folder parts-nya kalian cari aja misalnya gitu. Nanti kalian tambahkan. Habis itu kita oke kan. Nanti bakal ada di dalam virtual machine kita. Nah, ini oke. Kita oke kan. Nah, kita coba jalan nih. Ya, coba saya rek dulu. Auto files. Files. Saya clone dulu. Bentar. Terus. Saya aktivitas. Ini kita jalankan. Oke. Ini bentar saya ini dulu. Nah, ada saya oh, view-nya menjadi 150. Masih kurang ya. 175. Oke. Nah, misalnya kalau untuk VirtualBox ini kalian hilang kursornya, kalian bisa tekan kontrol 2 kali atau enggak kontrol sekali sebenarnya bisa juga udah kontrol sekali. Nah, jadi di sini kita akan coba menggunakan graphical install dulu ya. Nanti ada 3 cara menggunakan graphical install, install dan juga sintesis. Sintesis ini dia nanti berbentuk CLI. Install itu masih gue cuman agak CLI gitu lah. Ini kita pakai graphical dulu coba biar kalian familiar juga nantinya. Di sini untuk bahasanya English. Kalian kalau mau ubah Indonesia nggak masalah juga. Tapi yang defaultnya English. Kemudian lokasi kita kan di Indonesia ya. Kita pilih leader. Nah, itu kita di Asia. Kemudian kita cari, nah Indonesia. Di sini untuk lokalnya itu kita pakai ENS. Kita pakai yang default ini. Unit test ini yang ENS US TF 8. Kemudian keyboardnya kita default saja Amerika English. Ini kita tunggu. Nah, ini hostname. Nah, nanti kalian akan diminta hostname dan juga username. Nah, jadi hostname itu nanti bentuknya akan seperti ini. Dan misalnya ini admin, ini kali. Nah, jadi untuk hostname itu yang mana? Hostname itu yang kali. Nanti ini akan tampil di terminal seperti ini. Jadi di belakang ini namanya hostname, jadi yang depan ini namanya username kalian. Nah, kalau kalian mau taruh nama hostname-nya kali ya, boleh juga. Tapi ini terserah kalian. Di sini saya pakai default aja kali. Domain name kalian mau taruh boleh juga enggak. Nanti ini berfungsi untuk localhost, domain untuk localhost. Kita continue. Nah, kemudian ini full name. Full name ini nama nama ini ya, nama besarnya. Contohnya seperti kalau misalnya kalau ada ini di Windows, kalian bisa lihat nih username ini full name kita. Begitu juga nanti tampilan untuk full name di sini. Misalnya saya buat namanya ini. Nah, ini username ini nanti bakal mengikuti atau kalian mau ubah juga boleh juga. Ini saya biarin aja mengikuti. Kemudian PW-nya di sini saya pakai PW admin aja.
Kalau kalian mau taruh PW apa, bebas kalian yang mudah diingat aja ya. Ini clocknya, kita karena basisnya di Jakarta, kita pilih yang Western. Ini nanti akan partisi disknya. Kita tunggu. Oke, ini kita pakai quick use entire disk saja. Ini VBox hard disk kita. Nah, kemudian kita karena tidak mau ribet, kita pakai all file saja. Kalau kalian pilih yang lain, mungkin nanti bakal ribet nanti ya. Nah, di sini kita finish saja. Karena ini sudah kita diberikan dua ini aja. Kita diberikan dua disk. Yang primary sama logical untuk swap. Kita finish. Kemudian ini kita pilih yes untuk write change. Ini dia sudah install guest system. Ini mungkin akan cukup memakan waktu. Kita tunggu. Oke. Jadi ini kita untuk install softwarenya dan juga environment-nya. Nah, jadi di sini ada tiga environment yang diberikan. Kalian bisa juga sebenarnya nanti install environment sendiri. Cuman ini yang diberikan dari kali ini ada tiga. Kita coba salah satunya nanti kan ada tiga ini. Nanti kita lihat yang mana paling bagus gitu. Sebenarnya kalau paling bagus juga pun nanti bakal berat gitu. Kalau mau ringan kalian pakai SVCE biasanya. Nah, ini kita SVCE. Ini menurut saya ini yang paling ringan. Jadi bagi yang laptop-laptop tidak kuat, kalian bisa install SVCE juga. Kalau misalnya laptop kalian kuat, bisa pakai HDE atau enggak GNOME. Karena GNOME ini memang bunyinya paling berat, environment-nya paling berat. Kalau kalian pernah lihat Mac OS atau MacBook, mungkin seperti itu tampilannya kurang lebih. Nah, ini memang agak lumayan lama ya teman-teman ya di sini ya. Kalian sabar saja. Jadi untuk graphical install ini lumayan ramah untuk para pemula. Tampilannya lebih ramah ya teman-teman ya. Nanti kalau untuk yang install doang, kalian nanti bisa lihat tampilannya seperti apa, kemudian yang sintesis.
Kalian bisa lihat juga seperti apa tampilannya. Nah, sambil menunggu ini di sini kita bisa juga menggunakan full screen nantinya ya. Full screen sini bisa pakai scale untuk view-nya atau enggak virtual screen-nya kalian bisa perbesar nantinya. Nah, untuk device nanti kalau misalnya kalian lupa untuk share clipboard-nya kalian bisa set up di device ini, share clipboard sama drag and drop-nya kalian bisa sini. Nah, untuk insert US edition CD image ini nanti untuk driver kalian butuh nantinya. Misal ada driver gitu kalian butuh. Jadi ini kita pakai setelah kita udah siap install nantinya. Kalian bisa masukkan insert US edition. Jadi mungkin nanti ada beberapa yang nggak bisa drag and drop gitu. Ada yang bisa share clipboard gitu. Kalian bisa insert Quest Edition ini ke dalamnya kemudian kalian install. Ini kita install Kali Linux ini memang lama ya teman-teman ya. Karena di dalam Kali Linux ini banyak tools yang tersedia di dalamnya. Mungkinan ini di sini saya memberitahu ke kalian untuk taruh 32 kan. Tapi nantinya kalau kalian untuk pakai jangka panjang, kalian bisa menggunakan 128 paling minimalnya ya. Ini karena kita untuk tes-tes saja.
Nah, jadi ini kita diminta untuk install grup bootloader. Jadi kalau misalnya kalian boot laptop kalian, nah itu perlu namanya bootloader. Nah, di sini namanya grup. Kalau di Linux ini namanya grup. Ini grup ini merupakan bootloader yang paling umum. Ini kita pilih yes. Nah, kemudian kita install ke dalam dev SDA kita. Kalau di Linux namanya dev SDA, SDA 1, SDA 2, SDA 3 gitu. Dia tidak ada namanya partisi C, D, E gitu, nggak ada. Dia namanya dev SDA. Ini kita finish instalasi. Kita disuruh untuk reboot atau restart. Oke, ini dibiarkan saja. Nah, ini kalian bisa booting otomatis atau enggak kalian bisa enter aja. Nah, kita sudah masuk booting dari Kali Linux. Nah, di sini ini tampilan untuk SPCA. Nah, di sini kalian bisa masukin username kalian, kemudian ini passwordnya. Kita login. Nah, ini tampilannya seperti ini ya teman-teman ya untuk SPCA. Nah, tadi saya ada bilang untuk melakukan insert USB ke dalamnya. Nah, ini kita udah insert kan, kalian bisa buka di sini atau enggak tekan sini bisa juga. Nah, di sini kalian bisa gunakan ah, ah, kalian bisa menggunakan ini autoran SH-nya juga ya teman-teman ya. Atau enggak kalian bisa eh bentar ya, kalian bisa buka terminal di sini, klik kanan, ke terminal here. Kemudian kalian bisa mengetikkan sudo su. Nah, ini untuk masuk ke menurun. Ini password for kalian. Tadi saya buatnya admin, jadi kita buat admin. Nah, di sini kalian bisa run menggunakan namanya SH. Kemudian nama scriptnya apa di sini autoran SH atau run S run as root SH. Kita pakai autoran autoran SH. Oh, kita diminta run manual ya. Berarti kita pakai namanya VBox. Kita pakai yang VBox ini. Ah, VBox. Kita pakai yang run. Nah, kita pilih yes. Ini fungsinya untuk melakukan instalasi terhadap driver yang ada. Ini driver apa yang diperlukan bakal di ini ya. Nah, ini kita sudah siap. Nah, oke. Oke, kita matikan. Kalau misalnya sudah siap, kalian bisa menggunakan ini atau enggak kalian bisa menggunakan command. Kalian pertama sudo dulu, admin. Kalian bisa menggunakan command yang namanya systemctl power off. Atau enggak ada satu lagi yang namanya shutdown min s
now. Oke, bentar. Min S, min T, now. Oke, bentar. Nah, shutdown min H now. Kalian bisa menggunakan perintah shutdown min H now. Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Oke, kita powering dulu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan metode install. Nah, ini saya besarkan dulu scale-nya. Di sini kita pakai yang metode install. Oke. Nah, jadi tampilan seperti ini. Kita tidak diberikan mouse lagi. Melainkan kita diberikan hanya untuk tanda panah atas bawah ini. Dan juga kalian bisa menggunakan enter. Di sini kita pilih yang English. Oke, ini kita Unity. Let's kita pilih country-nya. Di sini kita other. Di sini pilih Asia. Nah, di sini kita pilih yang Indonesia. Oke, kita enter, ini enter. Nah, jadi ini tampilan untuk install. Dia semi-semi GUI gitu lah. Cuma masih belum CLI semua mentok. Jadi masih lumayan enak untuk dipandang. Prosesnya pun bisa dibilang lumayan cepat. Gitu, lebih lumayan cepat dibandingkan grafik. Nah, oke, sini hostname-nya seperti yang saya bilang, ini hostname ini nama host kalian. Sini saya pakai kali aja, ini domainnya, kalian boleh taruh, boleh enggak. Nah, di sini nama yang saya pakai itu kayak tadi aja. Kemudian username-nya sama aja, PW-nya saya buat admin aja. Oke, ini kita suruh masukkan lagi admin. Nah, di sini time zone-nya kita pilih Western. Nah, di sini kita pakai yang with use entire disk saja. Ini pilih yang Atavi Boss Hard Disk karena itu memang hard disknya. Kita satukan saja. Oke, kita finish. Nah, di sini kita pilih yes. Nah, di sini kita menggunakan tanda panah saja ya. Tanda panah kiri kanan terus bawah gitu. Kalau misalnya kalian mau ke atas, pilih yang atas. Mau ke bawah, pilih bawah. Kalau mau ke samping, pilih tanda panah samping. Samping kiri, mau samping kanan, pilih tanda panah samping kanan. Kita pilih yes. Kalau mau memilih, tekan enter. Dia sedang mengkonfigurasi dari APT. Jadi nanti APT ini kita pakai untuk melakukan update package. Nah, di sini kita coba pilih yang Gnome. Nah, coba pilih Gnome. Bentar. Sini kita salah install. Kalau misalnya kalian salah install, kalian bisa ini. Ada dulu, kita coba dulu aja.
Kalian bisa nanti kalau misalnya mau pilih, kalian kalau tidak salah pilih tab ya. Pakai tab. Kalian kalau mau milih seperti tadi, kalian pilih tab. Ini mungkin akan cukup lama waktu, jadi saya power off dulu. Nah, tadi ada kesalahan ya. Kita coba start lagi. Ini seperti tadi yang saya bilang, pakai yang install. Kita enter. Ada Asia, Indonesia, enter. Ya, itu. Oke, jadi di sini kita udah sampai selection. Di sini kalau kalian mau milih menggunakan spasi. Kalau kalian tidak mau memilih lagi, pakai spasinya lagi. Sini kita coba pakai yang Gromi. Nanti kita yang terakhir berarti pakai KDE. Tadi berarti bukan tab. Kalau misalnya kalian tab ini, kalian untuk pindah ke continue nantinya. Kalau tab lagi, kalian bakal pindah ke halaman pilihan. Itu jadi fungsi dari tab. Nah, juga kalau untuk naik turun, kalian bisa menggunakan tanda panah tadinya. Kemudian kalau untuk continue nantinya kalian bisa taruh enter. Nah, di sini bawah ini ada keterangan tab itu untuk move, space itu untuk select, enter itu untuk active buttons. Oke, jadi kan continue ini merupakan active buttons. Jadi kalau kita pencet enter, dia bakal lanjut. Oke, ini kita udah milih Glomi. Kita lanjut.
Kita tunggu. Jadi ini lumayan memakan waktu. Kita tunggu saja.
Oke, ini sudah siap. Kita sekarang mau install bootloadernya. Kita ini pilih yes. Kita pilih yang DPSDA. Oke, kita tunggu. Ya, sudah finish instalasi. Oke, kita minta reboot, kita cantumin saja. Oke, kita enter. Saja, nggak cepat maksudnya. Oke, ini kita sudah masuk ke Kali Linux-nya. Dan ini adalah tampilan untuk GNOME. Nah, kita ini enter. Nah, jadi ini tadi full name-nya seperti ini ya nanti ya. Aku bisa pakai GNOME. Nah, ini kita PW dari admin. Nah, jadi ini tampilan sekilas untuk GNOME. Nah, kalau mungkin ada yang tahu bacaannya GNOME, GNOME atau GNOME atau Genome, nah, itu nanti kalian coba komen di deskripsi ya teman-teman ya. Ini untuk toolsnya memang sangat begitu banyak. Nah, ini mungkin tampilannya agak tidak full. Nanti kalau bisa full mungkin lebih bagus hasilnya ya. Jadi nanti kalian untuk ini kalian bisa input aja seperti biasa nantinya ya. Kalian bisa pergi ke file ini kalau bisa tidak ada nantinya ya. Nah, untuk ini kita sudah selesai yang bagian install. Kita coba ini ya. Kita coba langkah yang terakhir. Oke, kita start. Kita sekarang menggunakan yang sintesis. Ini filenya saya buat besar saja. Kita sekarang menggunakan spek sintesis. Nah, jadi kalau spek sintesis ini kita choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system. Language 1. C. No localization. 2. Albanian SHKIP. 3. Amharic Ethiopic letter 128 Ethiopic letter 121B Ethiopic letter 122D Ethiopic letter 129B. Kalian bisa menggunakan yang namanya kursor atas bawah. Nah, di sini saya mau yang default saja, jadi saya pilih, saya enter aja. Select your location. The selected location will be used. 9. Space. The selected 3. Space. The selected location will be used. 0. Space. Configure locale. Kita default saja. Configure the keyboard. Key to use. 1. Enter. Detecting hardware to find installation media 2%, 95%, 100%, scanning installation media 1%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. 50%, 80%, 90%, 100%, loading additional components, 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, detecting network hardware, 2%, 95%, 100%, detecting link on F0, please wait. Space. The domain name is the part of your internet address to the right of space.
Set up Nah, users ini full and name-nya misalnya saya taruh namanya ini, kita enter. space. Nanti Select a kalian bisa, username kalau for the misalnya mau new default, kalian account. bisa enter. Your Kalau misalnya first mau berubah, name is kalian bisa Arif ketik misalnya V. kayak gini. Ini saya default saja. Make sure Di to sini select kita a strong bikin password password. that Nah, untuk password ini memang tidak dikasih lihat, teman-teman ya. Jadi kalian harus ketik ya betul-betul. space. Please enter the Kalau misalnya kalian betul untuk verify-nya, nanti bakal lanjut. Kalau tidak bakal ulang lagi. space. Setting up the clock Ini kita default. 0%. Detecting disks and all other hardware 2%. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan 95%. cara yang ketiga ini Loading dibandingkan yang lain. 5%, 11%, Karena 22, saya 1. dibilang lumayan cepat. Space. Note that. Selected for partitioning. Kita pilih default Guided saja. partitioning Kita 20%. pilih If you default. continue, Kita the pilih nomor changes 1. 1. Partitions formatting 33%. Partitions formatting. Jadi kalian Installing the kalau udah base terbiasa system misalnya 0%, yang 17%, itu kalian bisa 20%, mau yang memang 30%. pure CLI, kalian bisa menggunakan yang spek sintesis ini. 40%. 50%. 60%. 70%. 79%. 83%. 91%. 100%. Configuring apt 5%. 11%. 22%, 33%, 38%, 44%, 50%, 61%, 72%, 83%, 94%, 100%. Jadi di sini Select and kita install ketik yang software nomor 1, 1%, 1. kemudian untuk Space. GUI-nya kalian tadi sudah melihat yang SVCE, Gnome. Habis itu sekarang kita coba pilih yang KDE ya. Habis itu yang nomor 5, 5, collection of tools, Space. habis itu top 6, 10 tools, habis itu Space. defaultnya. 7, Jadi 1, 4, 5, 6, 7. Kita enter. 12%. Nah, jadi kalau bisa kalian saat instalasi ini, kalian sambungkan ke internet. Karena kalau untuk default toolsnya ini, recommend toolsnya ini available in live system. Jadi dia harus ada koneksi internet untuk downloadnya. Makanya tadi bisa dibilang lumayan lama untuk installnya. Ini kita tunggu saja. 20%. %. %.
50%. 6%. 70%. 78%. 80%. 85%. 90%.
100%. Installing. Ini kita Brub sudah selesai 15%. instalasi softwarenya. Sekarang 33%. untuk Configuring Brub PC. It instalasi seems that this bootloader-nya. new installation is the only Ini kita operating pilih system. saja, You need kita to make default. the newly Nah, ini kita installed pilih system nomor 2. 2. Space 50%. 66%, 83%, 100%, finishing the installation 3%, 12%, 22%. Ini finish 32%, instalasi. 35%. Tunggu. %. Finish the installation. Ini sudah Installation siap, kita complete. reboot. Kita enter aja. 51%. Ini kita enter, gue cepat. Nah, jadi ini kita udah masuk ke Kali Linux. Nah, jadi ini berikut untuk tampilan KDE Plasma. Bagus bukan? Nah, jadi ini password dari admin. Screen reader on. Desktop at QREC left paren 001,200 ABX 800 right paren frame. Supaya tidak berisi seperti ini, kalian bisa ini aja disconnect aja ya. Bisa disconnect ini. Tekan aja audio input ini. Bisa. Nah, ini tidak bersuara dia. Nah, jadi ini tampilan untuk KDE Plasma. Web system settings list with 21 items. A list with 3 items. Saddle kit. Desktop at QREC left paren 001,200 ABX 800 right paren frame. Nah, ini aja. Nah, kita kalau mau matiin jadi sama kayak tadi, pakai shutdown. Now. Oke. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk instalasi 3 caranya ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Eh, Oke, jadi mungkin cukup segitu untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya.